Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan banggakan Camat Jalandang, Kabupaten Purwakarta. Yang saya banggakan Asep Ruslan, Ketua Yayasan Pondok Pesantren. Yang saya banggakan juga Kepala Desa Nagrak dan Sekdes, Pak Sekdes hadir di tempat ini. Ada juga Kepala Desa Negdasari di Kecamatan Jalandang dan bisa di jalannya. Yang saya banggakan juga manajer masjid Marla, ada juga kepala SMK Nagrak ini. Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak saya punya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama tentu mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Marla ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak bersuka apapun. Mengapa kita sebagai bersyukur? Allah Subhanahu wa taala tadi disampaikan oleh Kepala SMK sekaligus pimpinan atau ketua panitia daripada pesantren ini, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabasari. Barang siapa yang nikmat pada Allah, yang bersyukur sama Allah, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat itu. Coba Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siang hari aja kita, angin yang sepoi-sepoi, kita tidak perlu beli AC, kita tidak perlu beli kipas angin. Coba bayangkan kalau kemudian Allah tutup angin ini, tidak berikan angin pada kita, bagaimana kita sumpahnya di tempat ini, bagaimana kita kemudian gerahnya di tempat ini. Kita harus mengeluarkan uang untuk membeli AC ataupun perlengkapan lainnya untuk penyejuk ruangan. Demikian juga di banyak lainnya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, berikan nikmat sehat sehingga bisa kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, famili kita, kerabat kita, tetangga kita, bahkan mungkin saat ini tidak sebahagia kita bisa mengikuti atau menjalankan puasa Ramadan, tapi mereka mungkin ada sedang sakit, ada halangan, bahkan mungkin sudah mendahului kita dulu. Padahal Bapak sekalian, dalam Al-Baqarah 184 nyatakan diwajibkan, ya, hai orang-orang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu senantiasa menjadi orang bertakwa. Coba yang kita orang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan, tapi ya ayyuhallazina amanu. Jadi benar orang beriman. Nikmat apa yang dapat? Nikmat iman. Kenapa? Kalau kita tidak beriman, meskipun kita sehat, meskipun kita mampu, meskipun kita kemudian dalam keadaan fisik kita kuat, tapi kita tidak beriman, maka tidak akan bermanfaat untuk masyarakat ibadah seorang. Maka apa lagi? Maka tentu kita harus mensyukuri nikmat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman bahwa ada akhir. Nikmat iman kepada kemudian kitab kerja Allah. Nikmat iman kemudian pada malaikat Allah dan sebagainya. Maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kalau kita kemudian merinci satu persatu nikmat yang Allah berikan, insya Allah niscaya ya, tidak bisa kita menghitung nikmat yang besar. Jangan kita sudah usia, misalnya sekarang ada 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Janganlah kita di 20 tahun. Satu hari itu kita menghitung nikmat Allah, insya Allah kita akan menghitung nikmat. Mari kita hitung. Sejak kita bangun, itu sudah kemudian kita dapat nikmat. Bangun, kita menghirup oksigen, menghirup udara segar, itu yang nikmat Allah. Coba kalau kemudian kita misalnya sesak napas, udara tidak dapat udara segar, berapa tabung oksigen yang sudah beli sehari saja. Kalau kemudian belum kita mampu, kita kemudian asma, berapa uang harus ke dokter kita untuk menyembuh, menghirup hanya udara segar saja. Pendek kata, banyak kemudian nikmat Allah berikan yang tidak akan kita sanggup menghitungnya. Bahkan satu perumpamaan ada sekalian. Jika kamu itu menjadikan pohon-pohon ini, dan tebang pohon-pohon ini yang ada di hutan belakang sana ini, jadikan sebagai pensilnya dan lautan sungai-sungai Dewi Tirtanya, insya Allah niscaya tidak akan kita mampu menuliskan nikmat Allah yang banyak. Maka kewajiban kita adalah apa? Mensyukuri nikmatnya, kemudian melaksanakan kewajiban apa yang diperintah Allah dan menjadi larangan. Makanya dalam surat Al-Baqarah dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, kutiba ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, juga ada orang berpuasa, sebagaimana diwajibkan akan seluruh kamu, kutiba alaikum la'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Takwa. Tujuannya takwa. Apa itu takwa? Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian ada kata menjauhi segala larangannya dan kemudian melaksanakan segala kewajiban. Itulah salah satu bentuk syukur yang menghati. Bapak Ibu sekalian, ada sekalian yang saya banggakan pada hari ini, Kang Asep, Pak Camat, saya bawa rombongan. Saya bawa Pak Asep pembinaan, dari Pak Beni Santoso menjabat selaku asisten pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sehari tugas beliau adalah melaksanakan tugas-tugas pembinaan kepegawaian, pembinaan kepegawaian, kepangkatan, mutasi, urusan kantor ada di Pak Beni Santoso ini. Pak Beni sudah senior, sudah keliling kemana-mana Pak Beni ya. Dan sekarang menjabat selaku asisten pembinaan Kejaksaan Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu kalau kaitan dengan mutasi, pembinaan pegawai, kepangkatan ada Pak Beni. Pangkat saya juga Pak Beni yang ngurusin Pak. Kalau Pak Beni ngurusin saya bisa naik pangkat tentang dua ini ya. Kemudian yang kedua saya sebutkan juga ada Pak Hamdani. Pak Hamdani ini kepala bagian usaha yang sehari mengatur perjalanan ini. Jadi kalau Pak Hamdani dari pagi nggak menghadap saya, bilang saya akan datang ke pagi. Pak Alhamdulillah yang mengatur Pak Kajati hari ini datang ke Masjid Nala, itu oleh Pak Camat, oleh Kepala Desa, itu oleh kemudian Kak Asep dan teman-teman jadi sekalian. Ini Pak Hamdani. Kita doakan ya, di bulan Ramadan ini Pak Hamdani dapat promosi sebagai kepala kejaksaan. Amin. Amin.
dengan doa insya Allah nih pasti terkabul dengan apa? Lebih daripada 40 orang yang doakan Pak Gusti. Nah, kita doakan supaya Pak Gusti segera promosikan sebagai profesor di Sesa Negeri. Yang berikut ada sekalian, ini ada Kabupaten Pak Doni Emil Ghazali. Jadi Pak Doni ini juru bicara Kajati yang ngasih informasi, ngasih keterangan hukum, ngasih kemudian juga kabar berita dan kinerja kita harusnya Pak Doni Emil Ghazali. Kita doakan juga Pak Doni di bulan Ramadan ini segera dapatkan promosi ke tempat yang baru ya, tempat yang baru saya berada ya. Mudah-mudahan kita doakan. Kemudian teman-teman sekalian ya, ada juga saya dihadiri oleh saat ini oleh Pak Omeli. Pak Omeli ini adalah Kepala Sesi Terjen Purwakarta. Jadi yang punya tempat ini ya, yang punya wilayah ini adalah Pak Omeli. Saya ini hanya kos Pak, nampaknya. Jadi kalau Pak Omeli menjengkok dari saya jalan, saya bisa ke sini. Oleh Pak Omeli seperti ini. Pak Kajati nggak boleh lewat di wilayah saya balik lagi ke Bandung. Maka bersyukur Bapak Ibu sekalian punya Pak Omeli yang boleh saya datang ke tempat ini, hadir di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada staf di belakang, ada Pak Dendi, ini Ajudan, ada DC, ada kemudian Pak Mas Gali dan teman Pak Murti dan teman-teman sekalian yang hadir dalam rumah ini. Saya mohon maaf Pak Camat, Pak Asep tidak harus hadir karena di kantor adalah kegiatan yang sama. Ada acara kami rutin foto tiap hari pas pada duhur. Dan kemudian juga ada kegiatan-kegiatan rohani di Kejaksaan Jawa Barat. Tadi juga ada rapat beberapa di Jawa Barat. Salam dari teman-teman semua di Kejaksaan Jawa Barat yang bisa di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang saya banggakan. Tentu tadi saya katakan bahwa kita jangan lupa syukur. Ada syukur juga nih, bisa kemudian ikut pesantren Ramadan ini. Gratis lagi kata Pak Asep, gratis lagi berbiaya. Manfaatkanlah kemudian momen ini, manfaatkan kemudian kesempatan ini, karena masih banyak juga adik-adik teman-teman lain yang sebaya dengan adik-adik sekalian yang belum tentu bisa ikut pesantren kilat sedang ada ini. Kalaupun ada bisa bayar, kalaupun ada itu jauhnya tempatnya jauh lebih baik adik-adik sekalian. Kalaupun ada mungkin ya, tidak terjangkau adik-adik sekalian. Maka atas inisiatif Pak Asep, Ruslan dan teman-teman di Masjid Nama ini laksanakan kemudian pesantren pertama ini. Tolong adik-adik syukuri. Apa bentuk syukurnya? Adik-adik belajar yang benar, belajar yang disiplin, yang tekun, dan kemudian melaksanakan semua aturan-aturan di masjid ini. Jangan telat datangnya, kemudian jangan kemudian ogah-ogahan. Jangan kemudian ada kemudian setengah-setengah, badannya dari sini, pikirannya dari tempat nangkere. Ya, jangan ya. Jangan pula kemudian lagi bawa buku di sini, tapi pikirannya apa? Main begilotong di kampung. Ya, udah masa nggak begilotong lagi ya. Tinggalkan begilotong itu karena menjambut Ramadan ini tidak harus dengan begilotong. Menyambut Ramadan ini tidak harus kemudian dengan petasan. Menyambut Ramadan adalah apa? Dengan kita mensyukuri, dengan bersukari kita, bergembira dalam rangka kita bagaimana mentadaburkan daripada bulan Ramadan ini. Bagaimana kita kemudian juga menyambut bulan Ramadan dengan apa? Dengan kita seperti ini. Kemudian malamnya terawih, paginya bisa dengan sahur, kemudian sholat subuh berjamaah, bisa kemudian juga ada foto subuh. Nanti mulai dengan suruh pagi-pagi jam 6, lanjutkan kemudian duha, siang kegiatan terawih seperti ini dan seterusnya. Asal dan sebagainya. Semua kegiatan itu dalam rangka mensyukuri, menyambut bulan suci Ramadan. Karena ada sekali dalam satu hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang menyambut bulan suci Ramadan dengan sukacita, dengan riang gembira, dengan bersuka hati, dengan senang, maka insya Allah Allah haramkan api neraka itu jangan akan menempel tubuh. Itu hadis sahih.
Jadi kalau hanya kemudian dengan senang hati, dengan gembira, dengan senyum melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan ini, kemudian mengikuti kegiatan ini dengan baik di bawah bimbingan kakak-kakak panitia ini, Pak pimpinan pondok pesantren, insya Allah haram coba itu kemudian dikenakan api neraka tubuh kita. Baru menyambut saja dengan sukacita. Apalagi kalau masyarakat kegiatan kita amal yang lain. Dan banyak amalan-amalan luar Ramadan ini ada sekalian yang kemudian Allah lipat gandakan. Makanya kalau orang paham tentang bulan Ramadan, mungkin setiap orang akan meminta sama Allah itu di sholat malamnya, di sholat tahajudnya, ya, di kemudian di hari-harinya itu, ya Allah jadikanlah setiap bulannya adalah bulan Ramadan. Karena apa? Karena Ramadan banyak berkah, banyak kemudian dilipat gandakan amalan-amalan baik. Nah, ada sekaliannya. Tentu banyak amalan-amalan ataupun banyak kemudian juga hal-hal bisa dilakukan dalam bulan Ramadan ini. Tentu nanti akan dibimbing oleh kakak-kakak di sini, panitia sini, adik-adik kemudian mengikuti dengan baik. Tolong kemudian mencermati dengan baik. Jangan ngobrol di belakang, ya. Jangan kemudian main HP di belakang. Jangan kemudian ya, yang di depan lagi bicara, yang di depan kemudian lagi memberikan pengarahan. Adik-adik juga kemudian main selfie-selfie di belakang. Inilah semua setan-setan dunia seperti itu. Karena apa? Karena tadi digoda ada dengan ada WA group lah, dengan Facebook lah, dengan sebagainya, supaya apa? Tidak ada tidak fokus untuk ikuti pesantren Ramadan ini. Ya. Manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini, ya. Manfaatkan bulan suci pesantren Ramadan ini dengan baik, ya. Sehingga kita semua mendapatkan ya pahala yang berlipat ganda. Dan sebagai dia Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, kita termasuk dalam orang yang bertakwa. Dalam takwa, saya katakan tadi, ada orang kemudian berusaha keras untuk mengikuti semua perintah-perintah Allah dan memenuhi larangan-larangan Allah. Ini termasuk kemudian kita mengikuti perintah-perintah daripada pemerintah setempat. Mengikuti kemudian anjuran pemerintah, Pak Camat, Kepala Desa, kemudian ada diikuti Bapak Ibu ikuti dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa ini. Karena kalau dia perintahkan ya, atiullah wa atiur Rasulullah wa ati khairul amri. Khairul amri siapa? Banyak ulama menerjemahkan amri sebagai adalah pemerintah yang sah. Pemerintah kemudian yang harus kita ikuti dalam kehidupan dan pribadi. Ada sekalian yang saya banggakan yang dimuliakan insya Allah mengenai Allah SWT. Itu beberapa hal yang saya sampaikan ya, yang saya besarkan kali ini, dan tentu saja tadi atas izin daripada Pak Camat, izin daripada Kepala Desa, Ketua Yayasan maupun daripada manajer masjid ini dan Ketua Panitia ini, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan pasar Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita dan mudah itu semua dari Allah SWT. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Ya. Saya buka dengan 3 ketokan ya. Demikian sekalian yang saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan dengan membaca hamdalah ya, alhamdulillah amin. Maka saya izin meninggalkan tempat ini. Akan saya kembali ke kantor lagi untuk persyaratan lain, dan sekali lagi ucapkan selamat pada sekalian untuk kemudian mengikuti pasar Ramadan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.